Bersyukur untuk anugerah perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Hingga pagi ini kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita bersaat teduh, Panitia Natal akan mengumumkan ibadah dan perayaan Natal sektor 5. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman tanggal 7 Desember 2021. Kita akan dengan tema hari ini ialah teguh dan bertumbuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk keadaan setiap kami, Tuhan. Dan pagi ini juga kami dengan penuh sukacita, siap untuk mendengar firman-Mu. Belum kami merenungkan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kita, setiap kami, untuk boleh memahami dan mengerti. Tolong kami ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11 akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Silakan, Bu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pitik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Surat 2 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan pada orang percaya di Asia Kecil. Adapun yang menjadi tujuannya dalam menulis surat ini adalah untuk menasihati orang percaya agar mereka bertekun dalam pengajaran Kristen.
memberikan peringatan agar jemaat Tuhan waspada terhadap para pengajar palsu yang dapat memutarbalikkan kebenaran firman Allah, serta memotivasi umat agar makin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Bacaan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan berfokus pada nasihat Petrus yang mengajarkan umat untuk teguh dan bertumbuh dalam iman pada Kristus. Marilah kita merenungkannya. Petrus mengungkapkan harapannya pada jemaat di Asia Kecil agar hidup dalam kasih karunia Kristus yang telah memanggil umat oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Umat harus memahami dan menyadari bahwa dirinya telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan darinya. Sebagai respon atas anugerah itu, umat dinasihati untuk memperkaya iman kepada Kristus dengan memelihara tanggung jawab hidup orang Kristen. Hal itu dapat diwujudkan dengan menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan semua orang. Apabila semuanya itu ada dalam diri orang percaya, maka dampak yang dirasakan adalah umat akan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, serta makin teguh dalam menjalani panggilan hidup sebagai orang Kristen. Kedua dampak tersebut menunjukkan pertumbuhan kerohanian dalam diri orang beriman. Ketika umat diterpa oleh berbagai persoalan, maka umat tak akan tergoncangkan karena iman mereka telah berakar kuat pada Kristus. Jika sekeliling mereka telah tergoda untuk melakukan pelanggaran dan melawan kehendak Allah, maka orang beriman akan tetap berjalan dengan sangat waspada dan senantiasa bertekun dalam pengajaran Kristen. Mari Bapak Ibu kita merefleksikan renungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pembaca masa kini, kita juga diingatkan akan pentingnya untuk terus mengenal Allah dengan terus membangun persekutuan yang dekat dengannya. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dalam persekutuan pribadi maupun bersama komunitas, maka kita juga akan dimampukan untuk memiliki kehidupan yang berbuah dan bukan jadi batu sandungan bagi sesama. Kita akan berjanji mulai hari ini dan seterusnya kita akan berupaya untuk melakukan satu tindakan agar pengenalan pada Kristus makin bertambah. Misalnya memberi waktu untuk membaca buku rohani, melakukan disiplin saat teduh, dan lain sebagainya. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan pada setiap kami. Terima kasih juga untuk kesempatan setiap pagi bagi kami semua untuk boleh bersaat teduh bersama. Tolonglah kami Tuhan untuk terus boleh menjalankan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bila Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami untuk kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat teduh sudah selesai. Biarlah firman pagi hari ini boleh mengingatkan, menegur, dan mengajak kita semua untuk hidup lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.